Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk mengikuti ujian tengah semester atau penilaian tengah semester yang insya Allah dimulai hari Senin tanggal 5 September. Kali ini kita akan sama-sama berlatih soal latihan yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi, di mana soal tersebut berdasarkan soal tahun kemarin dan beberapa soal yang lain di mana sudah sesuai kisi-kisi yang kemarin saya bagikan, atau nanti linknya saya taruh di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Nah, ketika menemukan bacaan yang banyak semacam ini, nah kita fokus ke yang ditanyakan dulu seperti apa. Ya, teks di atas mengajarkan kepada kita untuk, nah setelah kita tahu pertanyaan baru kita gali ke bacaan. Ya, nah ternyata ya yang ditanyakan tidak lain adalah yaitu tentang hari akhir. Di peta jawabannya adalah A. Itu ya untuk nomor 1. Pada teks renungan yang berpesan agar kita menanam kebaikan adalah, nah kita kembali ke bacaan lagi, siapakah yang berpesan agar kita menanam kebaikan? Pesan Rasulullah. Ya, di sini ada yang pesan Rasulullah bahwa kehidupan di dunia merupakan ladang untuk menanam. Kalau yang ditanam adalah kebaikan, kelak akhirat akan menanam kebaikan. Kita cek, berarti adalah pesan dari Rasulullah di 2C. Sekarang soal untuk nomor 3. Kalimat hikmah yang semakna dengan kandungan pesan teks renungan adalah kecuali. Ini ada kecuali ya, berarti yang tidak sesuai. Kita lihat. A. Barang siapa yang hidup sederhana maka ia akan kaya. Barang siapa yang foya-foya maka ia akan bahagia. Barang siapa yang nanam maka ikan menuai. D. Barang siapa yang rajin maka ia akan sukses. Jelas ya, di sini yang tidak tepat adalah yang B ya. Karena orang yang sering foya-foya bahagianya sebentar. Oke, sudah 1, 2, 3 selesai. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sama ya, ketika ada bacaan panjang, fokus pada pertanyaannya dulu. Jadi, sini kita lihat, ditanyakan apakah ya dari teks dialog Islam tersebut nasihat Farhan untuk Aziz yang harus dilakukan agar tidak celaka di akhirat. Nah, nasihatnya apa ini, Farhan? Baru kita cari di sini. Ya, apa nasihat padaku? Kamu suka meninggalkan salat kan? Hati-hati, nanti kamu bisa celaka di akhirat. Rasanya lebih sakit bila dibandingkan kecelakaan di dunia. Sini ya pesannya ya. Jadi pesan dari Farhan Aziz adalah melaksanakan sholat waktu. Mengapa? Karena kalau tidak melaksanakan sholat waktu, ya rasanya di akhirat akan lebih sakit daripada kecelakaan naik motor. Di nomor 4 adalah do, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sekarang kita pindah ke soal nomor 5. Ini ada ya bacaan surat Al-Qari'ah 1-5. Ya, sekali lagi fokus pada pertanyaannya di sini. Ya, fokus dulu di sini. Pada dalil di atas menceritakan tentang peristiwa apa? Ya, jelas ya, karena ini di terjemahnya jelas, ini adalah tentang kiamat kubro. Ya, mengguncangkan, ya, mengeluarkan beban yang berat. Ini tentang kiamat kubro. Mudah ya ini ya. Sebagaimana kisi-kisinya, jadi tentang pertama bab yang dibahas itu kiamat kubro, kemudian yang kedua nanti tentang
berbakti kepada orang tua dan guru, jujur, amanah, dan yang terakhir zakat. Jadi urutannya semacam itu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pada Quran surat Al-Qari'ah, yang sama ini, saat peristiwa itu terjadi keadaan manusia. Nah, kita lihat di sini ada gambarannya enggak? Pada hari itu manusia keluar dari kuburan dalam keadaan bermacam-macam. Kita lihat ya, di sini adanya setelah dari kubur, tapi kita lihat di pilihan ganda. Nah, meskipun di sini tidak disebutkan ya mengapa bumi menjadi begini. Nah, pada hari itu bumi tak berbeda karena sebelumnya Tuhan telah memerintahkan. Jadi manusia yang tepat ya tentu untuk menjawab soal nomor 6, berlarian ke segara penjuru mencari selamat, sebagaimana dijelaskan dalam Quran pada ayat yang lain ya, berlari seperti aneh-aneh yang terbangun itu. Tilaron. Nomor 7, ya, setelah peristiwa hari akhir adalah manusia dibangkitkan dari kubur. Nah, untuk diperlihatkan mereka apa yang mereka lakukan di dunia. Hal ini diceritakan dalam surat, ini ada di sini, Al-Qari'ah ayat ini ya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Ayat berapakah ini? Nah, ini yauma idiyas turunas astatalirow. Nah, mulainya berapa? Adalah 1 sampai 51, 2, 3. Oh, ini surat yang lain ya, maaf ya. Ini Al-Qari'ah, ini Al-Zalzalah ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Al-Zalzalah ayat 6. Jadi ini tidak ada pembatasnya, jadi kita harus bercermat mencermati ya. Ini Al-Qari'ah, ini Zalzalah. Nah, ini saya beri tanda merah, sebenarnya tidak masuk, tapi nggak ada salahnya kita sedikit. Menurut dalil ayat-ayat yang tertulis di atas, manusia diberi balasan adalah ya, ini ada sedikit yang tadi di sini ya. Barang siapa yang beramal ya sebiji zarah pun tetap akan dapatkan balasan. Manusia yang banyak amal baiknya, manusia yang banyak buruknya. C. Nah, setiap amal manusia walaupun sedikit akan diberi balasan. Jadi yang D. Soal nomor 9, kita fokus dulu ke pertanyaan, baru ke bacaan. Bencana alam yang diprediksi dan dikaji oleh BMKG dalam teks di atas adalah termasuk. Ya, tanpa membaca soalnya pun kita masih ingat yang namanya bencana alam itu termasuk adalah kiamat sugro. Kita saksikan ya bencananya apa. Ya, ini ya ada bencana geohidrometeorologi. Jadi ini jelas bencananya termasuk bencana kategori untuk tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Oke, nomor 10. Dari arti ayat di atas adalah gambaran balasan orang yang beriman pada hari akhir. Di antara yang harus dilakukan orang yang beriman untuk mendapatkan surga adalah
apa yang dilakukan agar mendapatkan surga, ya jelas ya. Sini kita lihat di sini tidak ada, tapi sebagaimana sudah kita pelajari, kalau yang A melakukan salat seingatnya, untuk ini bukan. B, apalagi enggan menuntut ilmu, ini juga tidak. C, tidak berbakti, ini juga keliru, tetap jelas jawabannya ada do. Ini untuk nomor 10. Sekarang nomor 11 ya. Sekali lagi, kalau ada bacaan banyak, fokus dulu ke soalnya. Menanyakan apa? Gambaran sisaan neraka yang ada dalam ayat tersebut di atas, kecuali. Nah, jadi gambarannya seperti ini, al-Ghasiyah dan al-Waqi'ah. Nah, maka ya kita bisa lihat yang sesuai yang mana. Yang A, makanannya dari pohon yang mengenyangkan dan menghubungkan. Nah, ini jelas bukan ya, karena di neraka itu banyak yang tidak enak. Inilah jawabannya adalah ini. Oke, sudah sampai nomor 11. Kita lanjut untuk nomor 12. Ya, ini meskipun 11 karena sebenarnya ada satu soal tadi yang tidak masuk, tapi saya ikutkan. Nah, setelah tadi tentang hari akhir, ini mulai membahas tentang sifat jujur dan menepati janji. Itu ya. Ahmad adalah siswa yang selalu berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Nah, ini tentu ya, ini pengertian dari sifat jujur. Ya, mengatakan sesuatu apa adanya. Nomor 12. Ya, perhatikan firman Allah Ta'ala berikut ini. Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ya. Berkata yang bertakwa dan berkata benar. Ya. Taqwa, ya, ini bertakwa. Qaulan sadidan, ini berkata yang benar. Sekarang nomor 13. Ali Imran 77 sebagaimana atas ini ya, menjelaskan bahwa orang-orang yang ingkar janji akan beroleh apa? Akan ya diazab yang pedih. Ada ini ya, azab yang pedih. Oke, nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang merupakan salah satu manfaat jujur dan menepati janji ditunjukkan pernyataan nomor, ya jelas ya, hidup tenang. Nah, nomor 1 ini. Nomor 15. Sikap menepati janji ditunjukkan oleh nomor berapa? Menepati janji kita lihat. Nah, ini ya, Usman selalu datang ke kelas tepat waktu sesuai perjanjian awal masuk sekolah. Ya, jadi jawabannya yang do ya. Terus nomor 16. Salah satu manfaat dari jujur. Manfaat dari jujur adalah hidupnya tenang. Ini mudah. Nah, ini soal nomor 17. Ya, firman Allah sebut menunjukkan kewajiban ya. Wa qad rabbuka la ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Di sini ada kata walidaini ihsana ya, berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang nomor 18. Dalil nakli yang menjelaskan bahwa kita harus berbaik kepada orang tua terdapat dalam Quran. Ya, ini jelas ya, Al-Isra ayat 23. Nomor selanjutnya, sikap yang tepat ketika orang tua sedang ditunjukkan oleh nomor ini ya, yang tepat adalah merawatnya dengan penuh kasih sayang.
Soal nomor 20. Wujud sikap memuliakan guru. Nah, kira-kira apa saja? Kita lihat. Nomor 1, ya, ini tidak masuk. Berarti yang nomor 1 salah. 2 bisa. 3 bisa. 4 tidak bisa. Sehingga ada nomor 4 salah. B salah, D salah, ya udah, berarti tidak usah dipikir kembali. Seharusnya jawabannya adalah C. Nomor 20. Nah, kita lanjut soal nomor 21 ya. Siva adalah siswa kelas 9 sebuah SMP di Bandung. Saat bertemu dengan guru, ia memberikan salam. Jika kelulusan, ia membawakan barang-barangnya. Tidak segan-segan Siva membantu membawakannya. Nasihat guru dilaksanakan, bahkan jika pengunjung, ia selalu membantu membereskan rumahnya. Yang termasuk perilaku taat kepada guru. Ya, apa ini? Tentu adalah ya melaksanakan nasihat guru. Oke. Terus nomor 22. Menurut Imam Al-Baihaqi, ada 3 penderitaan yang akan menimpa seorang jika ia merendahkan atau menghina gurunya. Yaitu, apakah ini? Yaitu yang pertama adalah, kita lihat, disembunyikan rezeki, disulikan usaha, dan lemah imannya. B, disembunyikan hilang berkah ilmunya, matinya tanpa iman. C, disempitkan rezekinya, dipendekkan usia, dan disulikan hidupnya. Nah, D, sulit rezekinya, hilang kecerdasannya, dan tidak berguna hidupnya. Nah, ini ya yang tepat ya. Jadi hati-hati jika merendahkan atau menghina guru, karena bisa disebutkan rezekinya, hilang berkah ilmunya, dan bisa jadi matinya tanpa iman. Oke, ini untuk soal nomor 22.